Filii et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sobat peradaban kasih, ekologis yang berkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya melalui channel ini. Salam Pramuka, salam sehat selalu untuk panjenengan semua. Tetap semangat, jangan lupa bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Hari ini saya memang sengaja langsung mempersiapkan renungan ini dengan seragam pramuka ini. Kebetulan hari ini kami membuka upacara untuk kursus pelatihan para pembina di Provinsi Jawa Tengah yang juga diikuti oleh para peserta dari Malang, bahkan dari Goa dan dari Sulawesi. Hari ini kita bersuka cita atas firman Tuhan yang akan kita renungkan. Untuk itu mari kita awali dengan doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang Kau anugerahkan kepada kami. Engkau mencari satu domba yang hilang, yang tersesat, bahkan meninggalkan 99 yang lain yang tidak memerlukan pertobatan. Sukacita lebih besar atas ditemukannya satu domba yang hilang, yang tersesat, daripada 99 lainnya. Itu yang diwartakan kepada kami sebagai sumber pengharapan dan kebahagiaan kami, karena Engkau peduli kepada kami semua. Demi Kristus Sang Juru Selamat, umat manusia tanpa diskriminasi sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil pada hari ini mengajak kita semua untuk membangun pengharapan atas dasar kerahiman Allah yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Tidak bosan-bosannya selalu saya katakan, Allah adalah sumber kebahagiaan kita. Dalam kitab suci, kita menemukan ada begitu banyak kisah yang dapat menjadi alasan kita bahwa Allah adalah sumber kebahagiaan kita. Salah satunya yang paling fenomenal adalah yang kita baca dan renungkan hari ini. Yesus mewartakan kepada para muridnya, kepada para pendengarnya, dan dengan demikian juga untuk kita semua pada hari ini, betapa kasih Allah itu istimewa kepada kita. Bahkan dikatakan kasihnya yang istimewa itu ditandai dengan sikap meninggalkan 99 ekor domba yang tidak sesat demi mencari satu saja yang sesat. Allah memilih pilihan-pilihan yang tidak seperti kita bayangkan. Hitungan matematis, tentu kita akan lebih memilih 99, lebih banyak yang tidak sesat. Tetapi ternyata tidak. Allah mencari
satu domba yang sesat yang hilang itu sampai ketemu, dan sukacitanya jauh lebih besar saat menemukan satu domba yang sesat itu dibandingkan dengan 99 lainnya yang tidak sesat. Nah, di sini tampak jelas betapa Allah sesungguhnya menghendaki agar semua orang diselamatkan tanpa ada satu orang pun yang dikecualikan. Allah menyelamatkan semua orang, itulah kehendaknya. Bahwa Allah berkenan menyelamatkan semua manusia juga disampaikan oleh Santo Paulus kepada Titus dalam suratnya kepada Titus bab 2 ayat 11. Santo Paulus menulis, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dan itu terjadi dalam diri Yesus Kristus yang kedatangannya kita nanti-nantikan, terutama pada perayaan Natal nanti. Yesus datang sebagai putra Allah yang maha tinggi yang berkenan menyelamatkan semua orang tanpa diskriminasi. Semua orang dikatakan jelas di dalam kitab suci. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Inilah yang salah satunya menjadi dasar bagi Konsili Vatikan kedua yang mengajarkan bahwa Allah memang menghendaki keselamatan semua orang, bukan hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus, dibaptis, dan itu saja yang diselamatkan. Bukan seperti itu. Kitab suci dengan jelas menunjukkan hal ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam suratnya kepada Timotius, surat yang pertama, bab 2, ayat 3 dan 4, bahkan sampai 5 dan 6, Santo Paulus menulis, itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Dengan demikian, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jelaslah bahwa dasar-dasar Alkitabiah kita, menurut kitab suci kita, sabda Tuhan sendiri menyatakan keselamatan ditujukan untuk semua orang dan Allah berkenan menyelamatkan semua orang. Kitab suci sendiri mengatakannya. Jadi kalau selama ini ada orang-orang yang merasa diri paling benar lalu menganggap yang lain sesat, ini keprihatinan gereja Katolik yang sudah diajarkan sejak Konsili Vatikan yang kedua. Bahkan orang-orang tertentu menyerang Konsili Vatikan kedua yang dikatakan sebagai sesat dan menyesatkan. Tentu tuduhan itu tanpa dasar. Bagaimana 2000 lebih uskup-uskup sedunia yang berkumpul dalam Konsili Vatikan kedua pada masa itu dianggap sebagai sesat karena menghasilkan ajaran Konsili Vatikan yang kedua. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekali lagi berdasarkan Injil hari ini, Allah justru mencari satu domba yang sesat. Karena itu, janganlah mudah menyesat-nyesatkan orang lain, mengatakan bahkan Konsili Vatikan kedua sesat. Semua itu merupakan bentuk-bentuk kesombongan dan ketidaktaatan kepada gereja yang
mewartakan bahwa Allah adalah juru selamat untuk semua orang, semua manusia melalui Yesus Kristus putranya. Kitab suci mengajarkannya, Konsili Vatikan II menegaskan ajaran itu kepada kita yang selama ini bersikap eksklusif, tertutup, menganggap tidak ada keselamatan di tempat lain. Gereja membongkar kebekuan dan cara pandang yang eksklusif itu dengan cara pandang yang lebih inklusif seperti yang dikehendaki oleh Allah sendiri sebagaimana diwartakan dalam kitab suci. Maka sekali lagi, Konsili Vatikan II tidak ngawur, mohon maaf, kepada orang-orang tertentu yang bahkan mengatakan pada saya, kalau saya bergaul kemudian mengajarkan bahwa keselamatan untuk semua orang, dikatakan itu ajaran Konsili Vatikan II yang sesat, yang menyesatkan. Pandangan itu salah. Justru gereja menunggu panjenengan semua untuk bertobat dan memahami ajaran secara benar sebagaimana diajarkan juga dalam kitab suci sebagai sabda Tuhan yang menjadi dasar Konsili Vatikan II. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita bersukacita karena Allah mencari satu domba yang sesat dan sukacitanya lebih besar dibandingkan dengan sukacita atas 99 domba yang tidak sesat itu. Semoga kita pun diberi rahmat untuk tetap terbuka, merangkul, bekerja sama dalam kerendahan hati dan mengandalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat seluruh umat manusia kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Salam Pramuka. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam